Nas? Gak ada suara dia. Suaranya mana, Pak? Ada. Ayo. Pakai kipas. Grace. Suaranya matiin. Kenapa nggak di mute? Shalom, selamat pagi semua. Pagi. Pagi. Pagi, Pak Gem, semua. Pagi semua. Ini lagi ngatur-ngatur soalnya. Pak Samuel belum pulang, Bu? Nanti jam 3 sore pesawatnya. Sore. Ya. Niko?
Iya, Pi. Ay. Ya, weekend. Ya. Shalom. Belum ada yang ngumpul. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Ya, shalom Pak Yudan. Shalom. Apa Terima kabar? kasih ya. Firmannya sama-sama. bagus betul. Semoga menjadi aku- berkat. Oh ya, amin. Tiap pagi aku buka itu. Iya, terima kasih sama-sama. Shalom. Ya. Shalom. Shalom. Pak Yudan. Pak Yudan, shalom. Ya, shalom. 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 Pak Selamat pagi. Bambang, shalom. Bu Anas. Pak siapa lagi? Kesia, shalom. Kesia. Oke, ini. Mood. Kesia, shalom. Luis. Mana Luis? Tuh. Nah. Oh, belum buka. Eli, Bu Eli, shalom. Bu Paula. Bu Martina. Oh, Cynthia itu adiknya. Iya, shalom. Shalom, Luis, ya. Pak Robi, Bu Mary, Tuhan Ya, berkati. shalom. Ibu Ambat, Ibu Martina. Shalom semua, selamat hari Minggu. Ya, Hari Minggu Bu Anita. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom Cynthia. Veronica. Shalom. Bu Gembala, Pak Gembala. Shalom. Shalom, shalom. Lydia, shalom. Good morning. Shalom. God bless. Siapa ini? Pak God bless. Nathanael ya. Salam semuanya. Shalom. Pak David Kading, shalom. Shalom, Tante. Shalom juga. Oh ya, David. Iya. Po, shalom po. Itu Kis ya. Pak Putih. Ya. Siapa lagi tuh? Pak Eri. Yang berapa ini? Puji Tuhan semua sehat. Haleluya. Siapa lagi itu? Celois, gimana kabar hari ini Celois? Sehat-sehat? Aman. Sehat Celois? Shalom, selamat pagi. Mantap Celois. Wah, mantap ya. Worship leader, Lois. Iya. Worship leader. Haleluya. Bu Lauri, shalom. Ya. Apa lagi? Pak Nathanael, shalom. Pak Natal. Ibu Rohana, shalom. Mana-mana? Oh, Sudah dengar kan suara kita? Puji Tuhan. Oh, itu teman jadi saya ini yang mengganti nanti. Oh, telepon pertama masih Ferry, Malina. lagi kerja di
Bu Anita di halaman Segar. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan segera memulai ibadah. Amin. Jadi tolong nanti selama kita present worship sebentar, semuanya di mute dulu. Ya, sebelum kita memulai ibadah, saya berikan 1-2 menit untuk sama-sama bersaat teduh sebentar. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ada hari ini lagi, kita siap untuk memuji muliakan nama Tuhan, bersekutu bersama lewat ibadah online Zoom bersama pada hari ini. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik, sebab karena kebaikan Bapa kita ada hari ini semua kebaikan Tuhan. Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih buat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali kita katakan, Bapa Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih. Berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Baik, doa pembukaan. Ya, mari jemaat Tuhan, kita sejenak datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan menuntun kami umat-Mu untuk memuji dan menyembah Tuhan di hari yang kudus yang Kau berikan. Kuduskanlah kami semua dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mempersembahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga selesainya, biar semua boleh terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan, boleh saling melambaikan tangannya sesama lain. Kita dada-dada ke jemaat kita yang lain. Ya, kita masih mau terus memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan, sebab segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita akan siap menerima firman Tuhan pada pagi hari ini.
Memang kita masih mau angkat satu pujian lagi. Dan pujian ini jadi kerinduan kita dan keyakinan kita kalau Roh Kudus ada di sini dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Doa sedang bekerja, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Bapa di surga, kami percaya kalau Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau akan melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang perkasa, hal-hal yang tidak mustahil Tuhan. Karena Allah kami adalah Allah yang perkasa. Allah kami adalah Allah yang terhormat dan termulia dan agung. Kami bersyukur Tuhan di dalam ibadah yang kudus ini. Roh Allah hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan mengerjakan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan setiap pribadi kami, terlebih yang hadir dalam ibadah Zoom ini. Dimanapun berada, Allah Roh Kudus akan bekerja secara dahsyat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu siap kami dengar. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya dan tetap melakukannya. Hanya di dalam nama Yesuslah kami berseru dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Wahyu. Lanjutan dari 7 jemaat yang selama ini kita sudah dengar. Tentang 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu. Dan minggu ini kita dengar 1 jemaat yang terakhir. Namanya Jemaat Laodikia. Ya, tema kita minggu ini adalah menjadi terang dan cahaya dalam kesaksian Jemaat Laodikia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Jemaat Laodikia ini terambil di dalam Wahyu pasal 3
ayat 14 sampai ayat 22. Kita akan membacakan ayat ini silih berganti. Saya ayat pertama atau ayat 14, Bapak Ibu ayat 15 dan seterusnya. Ya. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 22. Mari kita membacakan firman Tuhan ini silih berganti. Mana ayatnya? Tidak ada muncul ya. Oke, kalau dia belum muncul di layar, baca di Alkitab kita masing-masing. Saya mulai ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jemaat Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ia kutegur dengan kuhajar. relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di layar kita. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah tentang kesamaan 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Mari kita lihat kesamaannya. Yang pertama adalah berita pembukaan dimulai dengan tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Dari 7 jemaat ini sama. Berita yang dari Tuhan tentang 7 jemaat ini, kata pembukaan adalah tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Berita yang sama yang ditujukan kepada jemaat ini, berita penutup. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini berita yang sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat perbedaan dari ke-7 jemaat dalam kitab Wahyu ini. Lanjut, teks. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbedaan yang terjadi dengan ke-7 jemaat ini, kita lihat karakternya masing-masing. Yang pertama kita lihat dulu jemaat Efesus. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan kepada jemaat Efesus adalah, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Ya, ini beritanya menegaskan tentang bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya kepada jemaat Efesus itu, bahwa mereka adalah di dalam keadaan bahwa dari 7 jemaat ini, mereka disebut bintang dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Nah, kalau dimaknai, saudaraku dikasih Tuhan, jemaat Efesus ini ada dalam 7 komunitas dan ada di dalam panggilan dalam 7 gereja, mempunyai ciri tersendiri. Apabila mereka
mengalami hal yang kedua yang ada di bagian B, sikap Tuhan Yesus kepada mereka, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Padahal mereka dipanggil dalam satu panggilan di dalam 7 gereja yang disebut jemaat dalam kitab Wahyu ini. Ya, dalam jemaat kitab Wahyu di mana mereka ada di dalam satu rencana Tuhan. Kalau mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula, maka kaki dian itu dicabut. Dari 7 akan menjadi 6. Nah, ini menggambarkan bahwa ketika Tuhan memanggil kita di dalam satu rencana yang besar, kita meninggalkan kasih kita kepada Tuhan, maka kita akan hilang dari 7 kaki dian ini. Satu-satunya cara untuk kembali kepada rencana Tuhan semula tentang panggilannya harus bertobat. Itu solusinya. Jemaat Smyrna, kita lihat di sini, firman Tuhan yang ditujukan kepada jemaat Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, sikap Tuhan Yesus kepada jemaat Smyrna, Ia menguatkan mereka, jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita. Solusinya, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memperkenalkan dirinya kepada jemaat Smyrna sebagai pribadi yang awal dan yang akhir. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Allah tetap Allah. Karena Allah memiliki pribadi yang kekal, oleh sebab itu jemaat Smyrna yang memiliki sifat yang setia itu jangan sampai putus. Karena pribadi Allah itu dari awal sampai akhir tetap sama. Oleh karena itu jemaat Smyrna tetap mempertahankan apa yang sudah mereka miliki, yaitu kesetiaan. Jangan setia hanya 5 tahun, 10 tahun, 7 atau 30 tahun, tetapi sampai akhir hidup. Kenapa? Karena Tuhan Allah kita Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena itulah karakter Allah. Karakter Allah, Dia memperlihatkan kepada jemaat Smyrna, dia adalah Allah yang setia, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu, biarlah karakter jemaat Smyrna tetap seperti karakter Allah, setia sampai mati. Nah, kita lihat jemaat yang ketiga, jemaat Pergamus. Apa yang Tuhan katakan pada jemaat Pergamus? Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Wah, ini agak keras yang ini Bapak Ibu sekalian. Apa pengakuan Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus memuji sekaligus menegur. Nah, karena ada sesuatu yang ada di dalam jemaat yang mana mereka harus bertobat. Ya. Jadi sekalipun mereka adalah jemaat yang dalam pekerjaannya bagus, tetapi ada hal-hal yang mereka belum bereskan di dalam gereja, sehingga Tuhan berkata kepada mereka, Dia menampakkan diri kepada mereka sebagai pedang yang tajam dan bermata. Berarti ada sesuatu yang sangat Tuhan keras di dalam teguran Tuhan kepada jemaat Pergamus ini keras. Itu sebabnya mereka harus bertobat. Selalu ada solusi. Sekalipun Tuhan melakukan sesuatu yang sifatnya keras atau tidak, solusinya bertobat. Sehingga ada jalan keluar dalam hidup. Ini ciri khas jemaat Pergamus. Kita lihat jemaat yang keempat. Ya, perbedaan jemaat keempat. Bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada jemaat yang keempat yang disebut jemaat Tiatira. Ya, kita ulang lagi ya. Kita lihat ciri dari firman Tuhan kepada jemaat Tiatira. Inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Apa pengakuan Tuhan Yesus terhadap jemaat ini? Ia memuji dan juga menegur mereka. Solusinya, apa yang di ujung sana? Solusinya, yang mengikuti jalan sesat bertobat, dan yang di jalan yang benar tetap setia. Rupanya ada kelompok di dalam jemaat ini. Ada yang setia, ada yang tidak.
ada yang mengikuti ajaran yang benar, ada juga yang mengikuti ajaran yang tidak benar. Nah, di dalam jemaat ini, Tuhan mengingatkan kepada yang jalannya benar, hidupnya benar, tetap setia. Bagi mereka yang tidak benar, bertobatlah. Ini ada dua versi manusia di dalam jemaat Tiatira ini. Ada yang mengikuti ajaran sesat, ada yang tetap setia di dalam jalan Tuhan. Tuhan memuji mereka yang benar dan menegur mereka yang tidak benar. Yang tidak benar, Tuhan katakan bertobat. Yang benar, tetap pegang jalanmu yang benar. Karena Tuhan Allah itu matanya bagaikan pedang dan kakinya bagaikan tembaga. Itu menunjukkan bagaimana sikap Allah yang tegas terhadap dosa. Yang tidak benar, Tuhan tidak tegas. Kalau mereka yang benar, Tuhan akan membela mereka. Nah, kita lihat jemaat yang kelima, jemaat Sardis. Firman Tuhan kepada jemaat Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh ruh Allah dan ketujuh bintang. Apa pengakuan Tuhan Yesus terhadap jemaat Sardis? Mereka dikatakan hidup, padahal mati. Solusi bagi gereja seperti ini, bertobatlah dan berjaga-jagalah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat Sardis mirip dengan jemaat Efesus. Ya, mirip di dalam arti ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Kalau tadi 7 kaki dian dan dalam bimbingan roh Allah. Nah, kita melihat di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, di mana jemaat Sardis ini juga Tuhan menyatakan dirinya dalam hal bagaimana mereka harus memiliki kehidupan rohani yang sungguh-sungguh. Sehingga jangan dikatakan hidup, juga padahal mereka mati. Jemaat Philadelphia. Apa yang Tuhan katakan pada jemaat firman Tuhan, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, ini karakter yang Tuhan tunjukkan kepada jemaat Philadelphia. Bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap jemaat Philadelphia? Mereka yang memelihara firman dan iman, mereka memelihara firman dan iman. Tetaplah berpegang pada apa yang ada padamu. Dalam arti di sini, Bapak Ibu sekalian, kita melihat sini ada pujian kepada mereka. Mereka memelihara firman dan juga memelihara iman. Solusi Tuhan bagi mereka, tetaplah berpegang pada apa yang ada padamu. Yang baik tetap, jangan berubah. Yang benar pertahankan, jangan berubah. Sehingga apa yang Tuhan inginkan kepada mereka adalah Tuhan itu kudus, Tuhan itu benar, kunci ke apapun di dalam tangan Tuhan. Jadi bergantunglah kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Itu nasihat Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Allah menunjukkan dirinya sebagai yang kudus, yang benar. Kita lihat jemaat yang terakhir, yang menjadi diskusi kita atau renungan pada hari ini. Yaitu jemaat Laodikia. Firman Tuhan kepada jemaat Laodikia ini, Tuhan katakan, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Apa pengakuan Tuhan Yesus kepada jemaat Smyrna ini? Mereka ini suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka solusi buat jemaat seperti ini? Tidak panas, tidak dingin. Ada relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita fokus kepada jemaat Laodikia. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan menampakkan diri, menyatakan diri kepada setiap gereja, setiap jemaat, itu adalah ciri jemaat itu. Sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keberadaannya, Tuhan menampakkan dirinya. Kalau di jemaat Laodikia ini, Tuhan menegaskan kepada mereka bahwa ada satu hal yang harus mereka perhatikan. Mereka harus relakan hati dan bertobat. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan,
Satu-satunya jemaat dari 7 jemaat di dalam kitab Wahyu yang tidak mendapat pujian sama sekali adalah jemaat Laodikia. Kenapa saudara? Kita lihat sikap Yesus terhadap mereka. Mereka ini suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Hal yang menarik di sini, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, kita lihat secara khusus jemaat Laodikia ini. Mari next. Kita lanjutkan. Siapakah jemaat Laodikia ini? Ya. Siapakah jemaat Laodikia ini? Laodikia berasal dari 2 kata. Laos yang berarti orang-orang dan dikau yang berarti memerintah. Laodikia berarti orang-orang yang memerintah. Ya. Berdirinya kota Laodikia ini adalah sekitar tahun 250 sesudah Masehi. Oleh seorang raja Antiochus dari Syria dan dinamai Laodikia ini menurut nama istrinya Laodike. Wah, ini suami yang hebat ya. Suami sayang istri. Bayangkan nama satu kota, nama satu daerah adalah nama istri. Bukan nama suami, tetapi nama istri. Ya, harap semua istri-istri hormati suaminya ya. Apapun keadaannya kita lihat. Ada suami yang hebat juga. Nama satu kota diberi nama istri. Luar biasa. Geografis dari Laodikia ini terletak di perbukitan memanjang yang diapit oleh 2 lembah sempit, Sungai Alsopus dan Kaprus, yang bermuara ke Sungai Likus. Ya, ini ceritanya ya. Bagaimana kita tahu bahwa Laodikia ini benar ada di dunia ini, ada di Asia kecil, tepatnya di Turki sekarang. Next. Ya, ini peta jemaat Laodikia. Kita lihat di situ Bapak Ibu sekalian, Laodikia itu di sini, ya, agak di tengah dari beberapa lambang putih dan ada menara. Kita lihat Laodikia ada di sini, ya. Puji Tuhan. Baik, lanjut. Itu peta jemaat Laodikia. Kita lihat lagi selanjutnya. Nah, ini kota Laodikia kalau kita lihat indah sekali ya. Kapan-kapan kita ke sana, saya lihat kemarin ada foto Pak Samuel dan Ibu di sana. Saya mau kasih foto saya tapi belum ke sana. Kita berdoa, satu saat kita bisa lihat kota Laodikia ini. Ini salah satu bangunan di sana yang hebat. Ya, Pak Samuel dan Ibu sudah lihat di situ. Terus kita lihat lagi kota Laodikia ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, jemaat Laodikia dari sisi ada fotonya apa? Ada beberapa, coba Topper tunjukkan, masih ada foto lagi. Oh ya. Nah, saya ada kutip selain petanya. Oh ya, sudah tadi ya. Oke, saya belum menjelaskan tentang foto yang kedua tadi. Coba Topper munculkan lagi gambar tadi, gambar Laodikia, kota Laodikia. Ada sungai tadi, ada satu sungai yang menarik gitu. Rupanya Topper udah di situ ya. Oke, kita lihat gambar tadi. Ya, sebentar ya, lihat gambar. Nah, ini rupanya udah di sini nih. Di sini ada satu sungai. Ya, kalau kita lihat peta ini ada 2 sungai. Dari yang pertama dari yang bersumber dari pegunungan Hierapolis. Dari pegunungan Hierapolis, yang satu dari Kolose. Ya, sumber air yang pertama dari Gunung Hierapolis, sumber air yang kedua dari sungai yang ada di Kolose. Nah, ketika 2 aliran sungai ini, satu dari Hierapolis, satu dari Kolose, ketemu di
Laodikia, yang dari Hierapolis ini dikatakan airnya panas. Yang dari Kolose airnya dingin. Ketika ketemu di Laodikia, bergabung, panas dan dingin gabung. Sehingga disebut panas dan dingin. Nah, saudara, Tuhan Yesus ketika memberikan contoh ini, bahwa yang panas dan dingin ini, dia umpamakan suam kuku. Ternyata iman jemaat ini disesuaikan dengan keadaan di mana mereka ada. Ya, kalau suasananya panas, ya tentu semangatnya atau suasananya dingin, mungkin dia dingin. Dan di sini kita lihat panas dan dingin sehingga suam kuku. Nah, inilah kota Laodikia, saudara. Sangat menarik dan sangat indah. Kita lihat bagaimana selanjutnya. Next. Silakan, Noper. Kita melihat dari sisi geografis, dari sisi ekonomi. Ya, ada satu yang belum masuk tadi dari sisi ekonomi. Jemaat Laodikia ini dari sisi ekonomi, sebelum kita masuk ke sisi gelap dan sisi terang ya. Ya, kita sebelum ke sini, saya menjelaskan dulu. Dari sisi ekonomi, kekuatan kota Laodikia ini atau jemaat yang di Laodikia ada 3. Yang pertama, Laodikia ini adalah pusat perbankan. Dan yang kedua, Laodikia ini adalah pusat kain wol yang terbaik. Dan yang ketiga adalah pusat kedokteran. Wah, ada satu obat yang paling terkenal di di Laodikia ini, namanya obat salep mata. Ya, saya pikir mata saya udah berat-berat ini, perlu obat juga dari Laodikia ini. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari sisi ekonomi, kota Laodikia ini, jemaat Laodikia memiliki 3 kekuatan tadi. Di sana pusat perbankan, di sana pusat kain wol yang baik, bermutu baik, dan di sana juga pusat kedokteran. Salah satu obat yang paling terkenal adalah salep mata. Nah, karena itu jemaat Laodikia ini merasa bahwa mereka adalah tempat yang makmur. Mereka merasa mereka adalah jemaat secara ekonomi kaya. Pada suatu saat terjadi gempa bumi di sana, lalu sempat daerah Laodikia ini berantakan dan hancur. Orang mau bantu, ya kalau Yayasan Kemah Peduli pada saat itu ada, mungkin kita kirim bantuan, gitu ya. Dan pada saat itu banyak yang membantu, mereka nolak. Alasannya apa? Mereka sudah kaya, mereka mampu, tidak usah orang lain membantu. Tidak usah kami dibantu, karena mereka menganggap dirinya mampu, dirinya kaya, dan tidak perlu bantuan dari negara manapun, dari persekutuan manapun. Karena mereka daerah yang makmur dan kaya. Karena 3 hal tadi, perbankan di sana pusatnya, kain wol yang termahal ada di sana, pusat kedokteran ada di sana. Sehingga daerah itu makmur. Nah, tapi kita melihat 2 hal dari jemaat Laodikia, dari sisi terang dan dari sisi gelap. Mari kita perhatikan secara rohani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat jemaat Laodikia dari sisi terang, karena tema kita menjadi terang dan cahaya, khusus kesaksian jemaat Laodikia. Bagaimana kesaksian jemaat Laodikia dari sisi terang atau cahaya dan dari sisi gelapnya. Nah, kita melihat dari sisi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat Laodikia ini. Ada 3 hal yang Tuhan Yesus tegaskan kepada jemaat Laodikia. Yang pertama, Yesus katakan, mereka membeli daripada Yesus emas yang telah dimurnikan dalam api supaya mereka menjadi kaya. Ya, aneh ya, Bapak Ibu sekalian. Justru mereka ini penjual emas. Justru mereka ini mengaku bahwa dia kaya. Di mata Tuhan Yesus mereka miskin.
Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena yang bisa menilai kita, apakah kita itu dianggap rohani, atau dianggap kaya, atau dianggap hebat, itu dari mata Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat jemaat Laodikia dari sisi mata Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus katakan, kamu harus membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api supaya engkau menjadi kaya. Ini ada satu makna di sini. Artinya kalau kita memperhatikan, emas adalah lambang kekayaan. Orang yang memiliki emas yang banyak, wah itu dikatakan orang kaya. Kedua, emas itu juga melambangkan suatu mutu atau nilai tertinggi. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan emas, perak, perunggu, pasti yang paling unggul adalah emas. Kenapa? Itu menggambarkan nilai yang tertinggi. Nah, di jemaat Laodikia ini, sekalipun secara ekonomi, di mata dunia, di mata orang-orang yang ada pada zaman itu, melihat Laodikia adalah gereja yang kaya, atau kota yang kaya. Di mata Tuhan Yesus, mereka miskin. Itu sebabnya Yesus menawarkan kepada mereka, belilah emas yang telah dimurnikan dalam api supaya mereka menjadi kaya. Apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Ini bermakna rohani. Bahwa kalau mau memiliki satu penilaian yang bermutu tinggi di hadapan Tuhan, yaitu adalah kerohanian. Ya. Jadi bukan yang sifatnya fisik, tetapi yang sifatnya roh. Ya, seseorang dilihat oleh Tuhan di mata Tuhan bernilai tinggi, bernilai sempurna apabila secara rohani dia kaya dalam iman. Kalau kita perhatikan jemaat yang kedua, jemaat Smyrna, mereka itu dipuji oleh Tuhan. Walaupun mereka menderita, walaupun mereka miskin, walaupun mereka dalam keadaan yang dihina, difitnah, tetapi dalam hal iman mereka kaya. Itu sebabnya mereka disebut kaya karena imannya. Di dalam kesulitan mereka mengucap syukur. Di dalam berbagai masalah mereka tetap bersukacita, tidak mengeluh dalam kesulitan. Mereka kaya di dalam iman. Mereka kaya di dalam perbuatan baik. Itulah orang yang sangat bernilai tinggi di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat manusia itu dari sisi kekayaan fisik. Siapa yang terkaya di seluruh dunia? Dari catatan sejarah dunia, ya, yang terkaya di dunia ini kan Bill Gates. Ya. Ada lagi, siapa terkaya di Indonesia? Ya, saya perhatikan ada berapa orang terkaya di Indonesia. Tuhan tidak lihat itu, saudaraku. Tuhan lihat hati kita yang bernilai murni di hadapan Tuhan. Tuhan melihat karakter dan kehidupan kita yang bernilai rohani yang baik di mata Tuhan. Sekalipun kita secara ekonomi, secara pendidikan, secara pekerjaan bagus. Tetapi kalau rohani kita nol, kita disebut miskin. Ini dari sisi terang. Ya. Jemaat Tuhan, dari sisi terang di mata Tuhan, mari rohani kita harus dimurnikan. Rohani kita harus bernilai yang dilihat oleh Tuhan. Bukan kegiatan, bukan aktivitas kita. Kita kaya di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan yang melihat yang tidak kelihatan. Orang dunia melihat yang kelihatan. Belum tentu menurut mata Tuhan itu adalah suatu yang bernilai. Bagaimana kita dinilai? Murni di hadapan Tuhan. Bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Mari cek rohani kita. Lihat hati kita, lihat pikiran kita, lihat seluruh hidup kita. Apakah kita murni di hadapan Tuhan? Apakah motivasi kita bersih dan baik di mata Tuhan? Tuhan yang mengetahui siapa kita, bukan dunia. Dunia bisa mengatakan, oh itu Bapak itu hebat, oh Bapak itu luar biasa. Di mata Tuhan bisa nol.
Yang kedua, jemaat Laodikia dari sisi terang dan cahaya. Yesus katakan mereka memakai pakaian putih supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ini aneh, saudaraku. Di mana jemaat Laodikia ini, kota Laodikia terkenal dengan kain wol yang berkualitas tinggi. Tetapi anehnya, saudaraku, Tuhan katakan kamu telanjang. Ya, kamu telanjang. Mereka mengaku karena dia punya emas, dia menganggap dia kaya, Tuhan katakan kamu miskin. Karena dia yang mengaku dirinya di sini. Dia mengatakan dia memiliki kekayaan pakaian yang bagus. Tetapi Tuhan katakan kamu telanjang. Kenapa, saudaraku? Tuhan menawarkan kamu harus memakai pakaian putih supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Apa arti dan ilustrasi dari pakaian putih? Ini berbicara tentang kekudusan. Belum tentu orang yang pakai baju putih, dasi putih, celana putih, sepatu putih, hatinya putih. Atau cat rambut putih. Sehingga orang katakan serba putih dan pasti hatinya putih. Belum tentu. Karena di sini Tuhan Yesus katakan, kamu memakai pakaian putih dalam arti mengenakan kehidupan yang bersih di hadapan Tuhan. Mengenakan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan mengenakan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Belum tentu orang yang kata-katanya rohani, alkitabiah, semua serba haleluya. Tetapi Tuhan katakan, kamu telanjang. Artinya apa? Itu semua Tuhan melihat kehidupan kita secara utuh. Kalau mau hidup di dalam terang Kristus, kenakan kehidupan yang suci. Kenakan kehidupan yang benar. Dan diilustrasikan titik, pakailah pakaian putih supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Supaya kita hidup dalam kekuatan Tuhan. Dimanapun kita berada, saudara. Orang yang hidup di dalam kebenaran, sekalipun dia difitnah, sekalipun dia digosip, benar tetap benar. Kita lihat itu terjadi dengan Yusuf. Ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, sampai Yusuf masuk penjara, karena dia benar, apa yang terjadi? Bukan dia semakin terpuruk, malah naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu menjadi penguasa Mesir dalam hal ekonomi. Jangan takut, saudara. Kalau kita melakukan suatu kebenaran, kita hidup di dalam kebenaran, kesucian, dan kekudusan Tuhan, sekalipun orang mengatakan apapun tentang kita, jangan sampai kita kendor. Jaga, peliharalah kebenaran itu. Dan terus melakukan yang baik, sekalipun kita dalam situasi yang banyak membuat kompromi. Ingat, kekudusan tetap kudus. Yang gelap tetap gelap. Yang putih tetap putih. Putih dan gelap tidak bisa digabung jadi satu. Karena itu, ingatlah, kalau mau menjadi terang, kata Tuhan Yesus, pakailah pakaian putih. Bukan dalam arti fisik seperti jas dan segala. Pakaian putih, mengenakan hidup kudus. Pikiran kudus, hati kudus, semua kudus. Dan segala sesuatu yang kita lakukan kudus. Iya. Mungkin banyak orang yang berkata, wah itu orang Pak tiap hari kirim ayat, bisa satu kali kirim ayat, satu hari bisa 10 video tentang hal-hal yang rohani. Banyak. Ya, kita anggap itu sesuatu yang, ya puji Tuhan. Kalau itu dikirim, disampaikan dari hati yang tulus kepada Tuhan, ya syukur. Kalau itu hanya sekedar untuk mengisi waktu, ya sayang. Kalau kita mengirim sesuatu dari hati yang tulus, kita doakan orang buka dan mereka jadi berkat. Iya, sekarang ini kan banyak orang yang sekarang duduk 1 jam bisa hanya menghapus. Belum sempat dibaca, tapi dihapus. Sekarang dari kita, Bapak, sebelum kita mengirim suatu berdoa, supaya Tuhan menjadikan itu alat berkat bagi yang lain. Yang ketiga, untuk menjadi terang dan cahaya, Tuhan Yesus katakan, mereka memakai minyak melumas mata mereka, supaya mereka dapat melihat. Ada 3 hal yang menjadi kita bercahaya dan terang dalam iman pada Yesus. Yang pertama, Yesus melakukan emas
iman atau kerohanian yang bernilai emas, lebih tinggi dari emas. Yang kedua, pakaian putih yang bermakna kekudusan dan kebenaran. Yang ketiga, minyak. Ya, minyak ini dalam kaitan dengan obat mata yang ada di Laodikia, di mana untuk melumas mata sehingga menjadi segar, sehat kembali. Nah, minyak selalu menggambarkan urapan. Minyak selalu menggambarkan Roh Kudus. Jadi di sini bagaimana dikatakan kamu ini melihat sesungguhnya kamu buta. Oh iya, saudaraku, 3 hal yang mereka bangga-banggakan tadi sebagai terang. Ternyata di mata Tuhan Yesus itu gelap. Untuk menjadi terang, kata Tuhan Yesus, harus bernilai emas. Kerohanian, spirit kita, roh kita harus bernilai lebih dari emas yang sudah teruji seperti firman Tuhan. Yang kedua, kekudusan, putih, bersih. Yang ketiga, penuh dalam urapan dan di dalam hadirat Tuhan. Ya, kalau di sana dikatakan tadi, salah satu obat yang terbaik di sana adalah pelumas mata. Yesus katakan, kamu buta. Mungkin mereka bangga-bangga dengan obat ini. Oh, oles di mata, mata yang kabur melihat, mata yang sakit sembuh, mata yang kabur akan melihat terang lagi. Tuhan Yesus katakan, kamu buta. Karena apa? Karena mereka hanya sebatas fisik. Bagaimana kita akan melihat kebenaran di dalam Tuhan? Mari saudaraku. Minyak mengartikan urapan dari Tuhan. Seperti minyak di kepala Harun. Turun ke janggutnya. Turun ke jubahnya. Kenapa bertahap? Dari rambut ke janggut, terus ke jubah. Kenapa? Dari pikiran, dari mulut, dari seluruh hidup kita, betul-betul dikuasai dan diurapi oleh Roh Kudus. Yang dimaksudkan di sini minyak. Ya, banyak orang tidak bisa melihat kebenaran dengan baik. Kenapa? Yang bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan adalah Roh Kudus. Itu sebabnya kita sebagai pribadi, sebagai jemaat GKI Jak Setia, untuk melihat rencana Tuhan yang jelas ke depan, baik dalam visi gereja, baik dalam rencana keluarga, baik dalam apapun yang kita buat. Mari saudara, kita dekat pada Tuhan. Dia yang tahu apa yang ada di depan. Jangan kita bertanya, Corona, kapan engkau berakhir? Mari kita berjalan di dalam rencana. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan tahu kapan Corona berakhir. Tuhan tahu Corona ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk menyatakan rencana Tuhan bagi gereja. Nah, saudara, untuk melihat sesuatu yang baik dan jelas, kita harus dekat pada Tuhan, karena Roh Kuduslah yang membuka segala sesuatu yang tidak kelihatan. Sehingga mata iman kita bisa melihat yang terbaik ke Tuhan. Mungkin mata jasmani kita melihat karena berbagai hal yang mendukung. Tapi Tuhan melihat mata iman kita. Jangan-jangan mata iman kita buta. Mari kita cek. Untuk menjadi terang, ada 3 hal. 1, bernilai emas, yaitu kerohanian. 2, pakaian putih, yaitu menyangkut kekudusan dan sifat karakter kita. Yang ketiga, minyak, menyangkut urapan dan kehidupan yang diserahkan penuh kepada pimpinan Roh yang kudus. Inilah sisi terangnya. Kita melihat dari sisi gelapnya. Next. Koper, lanjut. Ya, dari sisi gelap. Ya, dari sisi gelap, Tuhan Yesus tahu persis kehidupan sehari-hari jemaat Laodikia dan apa yang mereka sedang lakukan. Dikatakan dalam ayat 15, Tuhan Yesus tahu mereka tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Yang kedua, Tuhan Yesus tahu mereka suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus tahu mereka berkata,
Aku, ini perkataan jemaat Laodikia, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus berkata, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Inilah sisi gelap kehidupan jemaat Laodikia. Kalau saya simpulkan di sini, ada dua. Dari sisi gelap ini, mereka ini adalah jemaat yang suam-suam kuku. Tadi air panas bergabung dengan air dingin, hasilnya panas dan dingin. Sehingga Yesus mengatakan panas dan dingin itu suam-suam kuku. Itu karakter jemaat yang sifatnya, kalau perkataan firman, kalau berbicara kebenaran, kalau bicara ayat, wih semangat, panas. Tetapi di dalam prakteknya dingin. Tidak ada, saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini menyangkut aktivitas. Ada orang yang punya teori hebat sekali. Ada orang yang punya ide yang bagus buat pekerjaan Tuhan. Tetapi prakteknya tidak ada. Tidak ada. Justru di balik dari hal-hal yang rohani, ada iri hati, ada sakit hati, ada dendam, ada niat-niat jahat. Tuhan Yesus katakan, ini orang yang suam-suam kuku. Dia melakukan sesuatu yang kelihatannya rohani, di baliknya sebenarnya tidak ada. Tidak ada rencana yang baik, tidak ada rencana yang tulus, tidak ada rencana yang murni. Orang seperti itu Tuhan Yesus kata, aku mau muntahkan mereka. Ini dari sisi gelap. Kalau kita ikut Tuhan setengah-setengah. Setengah dunia, setengah rohani. Setengah dosa, setengah kebenaran. Itu namanya kompromi, ambur-adul. Panas pun tidak, dingin pun tidak. Melakukan sesuatu yang rohani, ya melakukan dosa juga. Melakukan sesuatu yang baik, ya yang jahat juga sama. Tidak ada beda, dianggap sama. Bohong dengan tidak bohong sama. Ya. Tuhan katakan sini orang yang campur adur, panas dan dingin campur adur. Tuhan tidak kuat menerima keadaan. Dia katakan, aku muntahkan engkau. Yang kedua, sisi gelap jemaat jemaat Laodikia ini, mereka sombong. Apa yang kita lihat mereka kata, aku kaya, aku apalagi tidak kekurangan apa-apa. Di mata Tuhan Yesus justru mereka beranggapan seperti engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Seperti apa keadaan kita saat ini? Kalau kita dalam keadaan yang sisi gelap, adalah sisi terang. Terimalah emas, terimalah pakaian putih, terimalah minyak yang ditawarkan Yesus. Sebagai solusi atas kehidupan yang gelap, suam-suam kuku. Menjalankan segala sesuatu setengah-setengah, melakukan sesuatu kompromi. Dan lebih lagi, ada kesombongan di dalam diri. Ada kesombongan. Mereka ini kesombongan ekonomi. Mereka melihat mereka kaya secara ekonomi. Wow, banyak emas, ada perbankan. Mereka sombong karena kain wol, pabrik di sana bagus, laris. Dan mereka pusat kedokteran, orang datang belajar ke sana. Di mata Tuhan, mereka miskin. Kalau kita kaya, lalu kita intelek kita diberkati, wow, kalau itu dipakai untuk Tuhan, sangat hebat. Kaya jasmani, kaya iman, kaya ekonomi, kaya iman. Kalau itu dipadukan, dahsyat, luar biasa. Hebat, saudara. Sayangnya jemaat Laodikia ini hanya berpihak kepada hal-hal yang duniawi, yang jasmani. Mereka hanya membanggakan kekayaan, mereka membanggakan penghasilannya, mereka membanggakan segala sesuatu yang sifat dunia. Tapi di mata Tuhan, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Biar Tuhan yang menilai kita dan melihat kita. Sebagai penutup,
Dengarlah apa yang Tuhan katakan. Next, Topper. Sebagai penutup, ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau Bapak, Ibu, dan kita termasuk saya, kita dihajar, ditegur. Kalau kita anggap corona ini sebagai hajaran, ya syukur. Ya, banyak sekali hal-hal yang sifatnya sudah dipengaruhi oleh situasi. Jangan-jangan situasi ini Tuhan pakai untuk menegur dan menghajar kita semua. Baik yang namanya Kristen maupun yang bukan Kristen. Kita dihajar, ditegur. Marilah kita lihat. Kalau ada orang yang menderita, ada yang mungkin merasa tertekan dengan suasana ini, bisa merupakan salah satu bentuk teguran dan kehajaran Tuhan. Yang kita buat, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Hal yang kedua, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wah, saya waktu baca ayat ini luar biasa. Tuhan kita itu sangat sopan dan sangat lembut. Dia betul-betul memberikan keleluasan buat kita melangkah menuju ke yang benar atau tidak. Tuhan Yesus pun yang menciptakan hati kita, dia berikan kuasa untuk kita mengatur hati kita. Dia tidak dobrak, dia tidak paksa. Malah dia kata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Sangat sopan Tuhan kita. Jangan kesempatan yang Tuhan berikan ini, begitu sopannya Tuhan, begitu lembutnya Tuhan, begitu baiknya Tuhan, kita sia-siakan. Mari, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukalah hati kita. Kalau kita mengalami sesuatu yang selama ini teguran dari sisi kesehatan, teguran dari sisi ekonomi, teguran dari sisi keluarga, kalau itu kita alami saat ini, lihat pada Tuhan. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Lihat, buka matamu, pandang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bertobat. Bukan menyalahkan yang lain, bukan menyalahkan lingkungan, bukan menyalahkan penyakit, bukan menyalahkan tetangga, bukan menyalahkan suami, bukan menyalahkan istri, bukan menyalahkan pemerintah. Tuhan, saya rela dihajar, saya rela ditegur, saya rela siap bertobat Tuhan. Dan dia siap masuk. Bagi kita yang di mana Yesus sudah di hati kita, dia betul-betul menguasai hati kita. Mari kita kembali kepada dua sisi yang ada di mata Tuhan. Sisi gelap dan sisi terang. Supaya kita tetap menjadi cahaya dan terang Kristus. Dimanapun kita berada. Apa yang Yesus katakan? Belilah emas. Pakailah pakaian putih. Dan pakailah minyak yang dari Tuhan. Saya sudah jelaskan artinya tadi. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi jemaat yang dipuji di matanya, bukan yang dipuji oleh dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengar. Sempurnakan firman itu di dalam hati dan pikiran kami. Dan berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah kami melihat dari sisi mata Tuhan yang melihat, yang menilai kami dengan baik. Dengan standar emas yang murni, rohani yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Dan hati yang kudus dan bersih, bagaikan pakaian putih. Dan hati pikiran yang diurapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, urapan yang dari Tuhan, yang memenuhi hati pikiran kami. Sehingga kami dapat melihat dengan iman, kebenaran yang sejati Tuhan karunia pada kami. Kiranya situasi kondisi ini kami hadapi dengan 3 nasihat yang Tuhan berikan. Kami pegang teguh agar kami tetap menjadi terang dan cahaya di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan untuk sebelumnya kita akan membaca ayat, menyebutkan ayat yang jadi landasan pemberian kita pada pagi hari ini. Persembahan Bapak Ibu sekalian bisa ditransfer kepada rekening gereja yang ada dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Mari kita bacakan bersama-sama. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Baik, persembahan akan diberikan secara transfer di rekening gereja yang tertera. Kita akan memberikan persembahan kita sambil angkat satu pujian dari Kemenangan Iman, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia Tuhan. Sehingga diberilah putranya turun menyelamatkan manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, mendengar suaranya, datang pada Allah, demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Tuhan memberkati setiap pemberian kita semua. Kita akan masuk pada pengumuman dan doa syafaat. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tapi sebelumnya kita mau berdoa buat jemaat-jemaat yang berulang tahun di dalam minggu ini. Ya, kita mau berdoa bersama-sama. Bagi yang berulang tahun dalam minggu ini adalah Stefani, Gracela, Marisa, tanggal 26, Rio, Octavianus, tanggal 28, Priscilia, Cindy, Tesia, tanggal 28 Oktober, Tardi, Iskandar, tanggal 28 Oktober. Ada kado firman Tuhan, Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, selamat ulang tahun buat mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala syukur dan hormat hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, sekalipun lewat Zoom. Kami tahu Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu dan apapun. Dan kami boleh beribadah, kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Materaikan firman-Mu itu dalam hidup kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Petujuh gereja yang ada Tuhan, yang sudah kami belajar, biarlah kami semua dapat mengecek Tuhan kami ada di mana. Dan kalau ada teguran-teguran Tuhan dalam hidup kami, relakanlah hati kami untuk bertobat ya Tuhan, dan sungguh-sungguh mengakuinya dan hidup bagi Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini sangat singkat, dan biar hidup kami Tuhan menjadi hidup yang berarti. Kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri, tapi dengan hidup yang Tuhan anugerahkan, kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, urapilah hamba-Mu, makin heran dan dahsyat di tangan Tuhan untuk pelayanan pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan baik di pusat, di wilayah, di daerah, dan penggembalaan jemaat Cakastia. Terima kasih dan berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan yang telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami juga sama-sama bersyukur buat jemaat-jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini, baik Stefani, baik Rio, baik Priscilia, maupun Tardi.
Kami menyerahkan mereka di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bertambah usia, bertambah kasihnya mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya, kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat-berkat Tuhan dianugerahkan bagi mereka. Apapun yang mereka kerjakan disertai oleh Tuhan dan Tuhan membuat berhasil. Baik yang sedang studi, yang bekerja, ibu rumah tangga, apapun Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dan pakai hidup mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga umat-Mu hari ini boleh memberikan persembahan kami di mezbah-Mu, baik persembahan syukur, persembahan sukarela, persembahan persepuluhan. Kami sadar semua yang kami terima datangnya dari Tuhan dan kami mau kembalikan untuk pekerjaan-Mu. Memberkati umat-Mu ya Tuhan dalam usaha, pekerjaan, dan rumah tangga mereka. Dan memberkati ya Tuhan badan pengurus jemaat, mereka dapat mengelola semua berkat Tuhan ini dan dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang lemah dan sakit, yang dalam pemulihan dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat Ibu Yanti, kami berdoa buat Ica, kami berdoa juga buat Pak Nengkes, dan mungkin ada jemaat-jemaat kami Tuhan yang lain yang membutuhkan pemulihan yang dari Tuhan karena mereka dalam keadaan sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, penghiburan yang daripada Tuhan. Memberkati semua makanan, minuman, obat-obat ya Tuhan, para dokter, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sehingga mereka boleh sehat dan mereka boleh beraktivitas kembali dan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami doakan jemaat-jemaat kami yang membuka usaha dan pekerjaan, biar Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Sekalipun hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, tapi kami tahu, kami percaya Tuhan, setiap kehidupan orang benar selalu diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, dalam segala usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka buat, Tuhan menjadikannya berhasil. Anak-anak kami ya Tuhan, yang sedang studi, baik dari TK, SD, SMP, SMU sampai perguruan tinggi, Tuhan berikan mereka semangat, berikan mereka hikmat, akal budi bijaksana 10 kali, berikan mereka sukacita, sekalipun hari-hari ini studi online, Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan ekstra, berikan semangat, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh meraih cita-cita mereka dengan baik, berkati para guru, dosen yang mengajar juga, supaya kasih Tuhan juga mengalir dalam hidup mereka, sehingga Tuhan mereka boleh melalui masa-masa ini dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak kami di tangan Tuhan. Jemaat-jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, langit dan bumi adalah kepunyaan Tuhan. Engkau akan memberikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami doakan orang tua kami, para perkarif Tuhan. Kami doakan Oma Farida, Opa Pandi, Oma Liami, Eyang Juwarni, Oma Minmongan, Oma Marta, Opung Natal, Opung Ucok, Oma Lince, Ibu Liana, Pak John Indrawan, Pak Gerar, Oma Santi, Oma Shumoy, dan para perkarif yang lain Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, terlebih iman yang teguh untuk mereka tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang menjemput mereka. Terlebih Tuhan jaga pelihara mereka hari-hari ini sehingga mereka tetap sehat dan kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami yang ada di Bekasi Timur Regensi yang digembalakan oleh Bapak Pendeta John Ardi, pelayanan kami yang ada di Pekanbaru yang digembalakan oleh Bapak Felix, dan pelayanan yang ada di Calvary Ministry oleh Bapak Elita Koi. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, urapi mereka, pakai mereka melalui Tuhan PWJ yang ada. Kami bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa, Tuhan kirim jiwa-jiwa sehingga banyak orang diselamatkan melalui pelayanan PBJ kami ya Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu dan pakailah mereka. Visi 1000 jiwa yang merupakan isi hati Tuhan, biar kami terus memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan dimanapun kami berada. Justru di masa-masa inilah Tuhan Injil Kerajaan terus diberitakan, nama-Mu dipermuliakan. Kami doakan pelayanan Lumbung Sahabat Terang, Tuhan juga memberkati pelayanan ini boleh menjadi berkat. Terima kasih buat Pak Yudan, sebagai ketua, para pengurus, Tuhan tolong berikan kami kekompakan, kesatuan hati. Dan kami doakan Tuhan rencana untuk LST berbadan hukum di masa yang akan datang, sedang dalam pengurusan. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Dan melalui pelayanan ini Tuhan juga ada sakti link yang akan kami mulai ya Tuhan, dalam
dalam nama Tuhan Yesus. Campur tangan Tuhan, sehingga pelayanan Lumbung Sabat Terang sungguh-sungguh menjadi terang bagi seluruh Indonesia, bagi seluruh orang, dan mereka boleh merasakannya pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik di kota, di desa, di pedalaman, suku-suku terasing, para misionaris dalam negeri, luar negeri. Tuhan memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan di media sosial. Tuhan pakailah hamba-hambamu, urapi dengan pemberitaan Tuhan, sehingga Injil terus diberitakan, banyak orang dikuatkan, orang diberkati, orang diselamatkan lewat pelayanan hamba-hambamu. Kami doakan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami tahu kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami. Kami terus menyerahkan bangsa kami di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berikan hikmat secara khusus buat Bapak Jokowi, Tuhan, dan semua para menteri Angkatan Darat, Laut, Udara, Tuhan, baik Polri, ABRI, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT, RW, Tuhan, bagian keanan satukan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, pemerintahan kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik di hadapan Tuhan. Kami doakan Tuhan situasi bangsa kami dengan pandemi ya Tuhan yang ada COVID-19 ini. Kami terus tahu rencana Tuhan indah bagi bangsa kami dan dunia ini. Biar kami bisa melihat kebesaran-kebesaran Tuhan dan rencana-rencana Tuhan yang indah. Para dokter, para suster, relawan yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, berkati dan pakai mereka sehingga mereka dapat melayani juga dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, bangsa Israel juga Tuhan, yang adalah bangsa kepunyaan-Mu. Biarlah mereka boleh menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat GKI Jakarta Setia, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, perkawan, perkarya, para perkarif. Kami serahkan biar kami semua boleh sehat di dalam Tuhan, sehat jasmani, rohani. Terlebih Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan, dalam studi, dan terlebih Tuhan kami boleh bebas dari segala sakit penyakit Tuhan, segala virus bakteri kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar dengan kekuatan dan kesehatan yang ada, kami selalu boleh memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tapi satu hal yang kami percaya, bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari jemaat Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengikuti warta gereja kita dalam minggu ini. Yang pertama, ini pelayan yang akan melayani pada tanggal 1 November nanti. Ya, mohon dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk ibadah tanggal 1 November yang akan datang. Ya, pertemuan ibadah Zoom jemaat akan diadakan hari Rabu jam 19, yaitu dengan topik penyuluhan tentang COVID-19. Pembicara adalah Pak Yudan Gaing dan Bapak Otnel. Ya, kami mohon keikutsertaan jemaat dalam Zoom ini supaya kita semua jemaat memiliki pemahaman yang benar tentang COVID-19 ini ya. Mohon bisa mengikutinya di hari Rabu tanggal 28 jam 19 atau jam 7 malam. Berikutnya ya, ibadah live sebagai pengganti ibadah sore kita hari ini, hari Minggu, jam 5 sampai jam 6 oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala melalui Facebook Bapak Gembala. Jadi kalau ada jemaat yang belum sempat beribadah dan mungkin juga ada yang sudah beribadah, ingin beribadah kembali, bisa membuka di Facebook Bapak Gembala hari ini setiap hari Minggu jam 5 sore.
Tuhan Yesus memberkati. Ya, minggu yang akan datang, tanggal 1 November, kita sudah membuka ibadah offline. Ya, ibadah hanya dibuka 2 kali, jam 7.30 dan jam 10. Bertempat di GKI Caka Setia, dan ada perjamuan kudus. Mohon jemaat dapat mempersiapkan diri. Jadi untuk ibadah minggu yang akan datang, seperti biasa, kita tetap memakai protokol kesehatan, dan maksimal itu 50, biasanya 30 yang hadir, 30 sampai 40 ya dalam ibadah ini. Jadi jemaat yang rindu untuk ibadah offline silakan datang. Ya, akan juga streaming juga akan diadakan. Jadi ya mohon jemaat dapat mempersiapkan diri untuk ibadah. Minggu depan dapat mempersiapkan diri juga perjamuan. Ya, bagi yang mau ibadah di rumah, untuk live streaming bisa ke gereja untuk mengambil perjamuan kudus, anggur, dan juga ayat-ayat firman Tuhan. Ya, ayat hafalan kita untuk minggu yang akan datang, mari kita baca bersama-sama ayat hafalan ini. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8b. 2, 3. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, Tuhan memberkati kita dalam sepanjang minggu ini, dan kita akan melakukan aktivitas kita sepanjang minggu yang akan datang. Jemaat, mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan, dan kehormatan hanya bagimu ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Apa yang kami dengar, kami lihat, kami rasakan, kami kembalikan kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang adalah milik Tuhan, angkatlah tanganmu. Terimalah janji berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi umat-Nya. Tuhan menyindari umat-Nya dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Demikianlah kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis oleh kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati jemaat-Nya hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.